Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ansar SPD. Pada video kali ini kami akan menjelaskan suatu materi yang berjudul Dasar Etika dalam Penulisan Implikasi Hukum atas Pelanggaran Etika dalam Penulisan Karya Ilmiah. Sebelum masuk di materinya, kami ingin memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Dalam kelompok kami terdiri atas 5 orang dengan nama: yang pertama Andi Fahri, yang kedua Dia Rahmatillah, yang ketiga Viviana, yang keempat Fikrah Lejah Tegis, dan yang terakhir saya sendiri, yaitu Muhammad Ilham Akbar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai presentasinya. Pertama, saya sendiri yang akan membahas tentang pengertian etika dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika juga berkaitan dengan akhlak atau moral yang baik dan buruk. Nilai dan norma bersumber dari agama yang mengatur perilaku manusia yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kode etik juga itu merupakan seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan terhadap bahan-bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informan. Sedangkan karya ilmiah atau tulisan ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan yang berupaya, yang berupa hasil pengembangan, yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis itu harus jujur dalam menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Pemakaian bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang lain yang tidak disertai rujukan dapat diidentik dengan pencurian. Penulisan karya ilmiah harus menghindarkan diri dari tindakan kecurangan yang lazim disebut dengan plagiat. Plagiat merupakan tindakan kecurangan yang berupa pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau pemikiran sendiri. Oleh sebab itu, penulisan skripsi dan tesis wajib membuat dan mencantumkan pernyataan dalam skripsi, tesis, atau disertainya bahwa karya ini bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Dalam menggunakan bahan dari sumber lain, misalnya itu seperti instrumen, bagian gambar, dan tabel, penulis wajib meminta izin kepada penulis tersebut. Permintaan izin dilakukan secara tertulis. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, penulis harus menyebutkan sumbernya dan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. Nama sumber data atau informan, terutama dalam penelitian kualitatif, tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber atau informan. Sebagai gambarnya, itu nama sumber data atau informan dinyatakan dalam bentuk nama samaran. Oleh karena itu, etika penulisan ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya, sehingga yang pertama itu standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terpelihara dan terjaga, serta masyarakat terlindung dan terjaga kepentingannya masing-masing dan
terlindungi dari kemungkinan dampak negatifnya. Dengan demikian penulis disampingkan memiliki hak kebebasan untuk mengungkapkan pemikirannya, sehingga dihormati dan dihargai orang lain, juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Sekian itu penjelasan singkat dari saya, yang akan penjelasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikal Jategis dari kelompok 3 akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Saudari Ilham. Baik, langsung saja. Adapun materi yang saya bawakan yaitu sifat etika penulisan ilmiah. Sifat etika penulisan ilmiah terdiri atas kejujuran atau honesty, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan atau validity, serta keterandalan atau reliability, accuracy, and consistency. Bagian yang pertama yaitu honesty. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Penulis yang mengungkapkan hasil dari suatu metode ilmiah atau aplikasi ilmiah harus bebas dari pengaruh dan tekanan manapun. Penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpang dari kaidah yang sudah baku, sehingga tulisannya dapat lebih mudah untuk dipertanggungjawabkannya. Bagian kedua yaitu bebas dari plagiarisme. Sifat berikutnya adalah bebas dari plagiarisme. Penyusun karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan atau hasil, pernyataan ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya tanpa menyebut sumbernya. Pencantuman sumber itu sangat penting guna memberikan penghargaan kepada penulisnya berupa pengakuan yang semestinya atas tulisan tersebut. Pengakuan tersebut dapat dengan menyebutkan sumber kutipannya seperti nama penulis, tahun terbitan, dan halaman yang dikutip. Suatu pengertian plagiat yang dapat diacu sebagai berikut: perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah orang lain tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai, yang dimana Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 1 ayat 1. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa plagiat lebih mengutamakan pada pencantuman sumbernya, sehingga plagiat tersebut dapat berupa: yang pertama, pengambilan kutipan langsung penulis lain secara keseluruhan gagasan atau hasil pemikiran penulisan lain tanpa menyebutkan sumbernya, yaitu bagian kedua, pengambilan kutipan langsung penulis lain hanya sebagian dari pernyataan atau kalimatnya tanpa menyebutkan sumbernya. Dan bagian ketiga yaitu pengambilan kutipan tidak langsung yang diuraikan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat penulis sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Dalam hal ini, pengertian kutipan dapat sudah dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Dan pengertian sumber adalah dapat berasal dari penulis orang lain dan dapat juga berasal dari penulis itu sendiri. Bagian ketiga yaitu menjunjung hak cipta. Hak cipta berkaitan erat dengan hak atas keaslian hasil temuan ilmuwan dan pengetahuan. Maka dari itu, hak cipta adalah penemu atas keaslian hasil temuannya dalam ilmu pengetahuan serta hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil temuannya, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang hak cipta. Yaitu hak cipta adalah hak eksekutif bagi pencipta untuk penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
pasal 1. Bagian keempat yaitu keabsahan validity atau validity. Sifat berikutnya yang harus dimiliki oleh penulis adalah keabsahan atau validity. Suatu karya tulis ilmiah memiliki sifat keabsahan. Keabsahan terkait dengan konsep atau gagasan yang diungkapkan. Setiap penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikannya secara baik, bahwa gagasannya adalah sebenar-benar gagasan yang menjadi dasar uraiannya. Dari awal suatu tulisan, penulis harus mampu mengungkapkan gagasannya tersebut secara baik sehingga tidak dapat memberikan makna lain atas tulisannya. Bagian yang kelima atau bagian yang terakhir yaitu keterandalan atau reliability, accuracy, and consistency. Keterandalan juga merupakan sifat utama dari suatu karya ilmiah. Keterandalan adalah ketetapan atau akurasi dan kemantapan atau konsistensi atas materi tulisan. Suatu tulisan harus bisa diungkapkan secara tepat sesuai dengan maknanya, sekaligus harus konsisten setiap uraiannya. Keabsahan memiliki keterkaitan dengan keterandalan. Apabila suatu tulisan adalah absah atau valid, sudah dapat dipastikan bahwa tulisan tersebut juga akan andal atau reliable. Sebaliknya, apabila tulisan tersebut andal atau reliable, tulisan tersebut belum tentu akan absah atau valid. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Viviana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana. Saya akan melanjutkan materi pembahasan yang telah dibawakan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri penulisan karya tulis ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah di bidang ilmu alam, langkah-langkah penelitian dicantumkan secara terperinci sehingga keteraturan atau aturan penulisan terlihat secara eksklusif. Berbeda dengan ilmu alam, ilmu sosial menggunakan perilaku manusia sebagai objek penelitiannya. Oleh karena itu, dalam karya tulis ilmiah di bidang sosial, pembahasan penelitian disajikan dalam bentuk penggambaran atau deskriptif. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ciri-ciri pembahasan yaitu: yang pertama, pilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi dalam sebuah karya tulis ilmiah akan mempengaruhi kesan dan makna yang ditimbulkan. Hal ini merupakan salah satu unsur dalam artikel ilmiah. Pemilihan kata dalam satu ragam berkaitan dengan ketepatan pemilihan kata dan kesesuaian pemilihan kata. Menurut Goris, graf 2005.87, ketepatan pemilihan kata berkaitan dengan menggunakan kata secara tepat, yang berarti menggunakan kata sesuai dengan makna yang ingin dicapai. Dalam pembahasan kami kali ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan ketepatan dan kesesuaian kata dalam penulisan ilmiah, yaitu yang pertama, sinonim. Sinonim merujuk pada kata-kata yang hampir serupa. Yang kedua, kata umum hingga ke kata khusus. Kata yang digunakan pertama kali untuk memulai sebuah kalimat diawali kata-kata umum, lalu semakin lama semakin khusus. Dan yang ketiga, kata indria. Kata indria merupakan kata menunjukkan perasaan atau pengalaman dan panca indera seperti panas, manis, keras, apa, desing, dan mengilat. Yang keempat, kelangsungan pilihan kata. Pilihan kata yang dipilih semakin lama semakin baik sehingga gagasan yang disampaikan tepat, efektif, dan efisien. Yang kelima, istilah dan jargon. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang secara cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu tertentu. Sementara itu, jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia dalam bidang ilmu tertentu. Dalam bidang seni, perdagangan, kesimpulan rahasia, atau kelompok-kelompok khusus lainnya. Yang keenam yaitu kata populer dan ilmiah.
Kata populer adalah kata yang lazim digunakan oleh masyarakat luas dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketujuh yaitu kata slang. Kata slang adalah kata yang digunakan ragam percakapan yang khas, misalnya bahasa gaul. 8. Idiom atau yang terakhir. Idiom adalah pola-pola struktural yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang umum. Biasanya berbentuk frase, sedangkan artinya tidak bisa diterangkan secara logis atau gramatika dengan bertimpu pada makna-makna yang membentuknya. Dan pembahasan yang kedua yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penulisnya dengan baik sehingga pembaca akan menangkap gagasan di balik kalimat tersebut dengan tepat. Menurut Goris Graf 1993, syarat-syarat kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan mengacu pada bagaimana perilaku fungsi-fungsi kalimat dalam satu kalimat. Yang kedua itu koherensi yang baik dan kompak. Koherensi yang baik dan kompak mengacu pada hubungan antar unsur berbentuk kalimat. Yang ketiga yaitu penekanan. Dan yang keempat variasi. Untuk menghindari kebosanan karena menggunakan kata-kata atau pola kalimat yang itu-itu saja, digunakan variasi agar pembaca tidak bosan dengan karya tulis ilmiah kita. Dan yang kelima, paralelisme. Paralelisme menekankan pada penggunaan jenis dan pola yang sama dalam satu kalimat. Dan yang keenam, penalaran atau logika. Dalam pembuatan karya ilmiah juga dibutuhkan penalaran yang logika dan luas. Yang ketiga yaitu paragraf. Sebuah karangan yang dalam studi kasus ini berupa artikel ilmiah minimal terdiri pembagian, yaitu pendahuluan, isi, penutup. Hal ini berlaku pula dalam penulisan paragraf. Dalam sebuah paragraf terdapat kalimat pembuka, isi, dan penutup. Oleh karena itu, sebuah paragraf yang standar minimal terdiri atas 3 kalimat. Baik, sekian dari saya dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fahri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika dalam penulisan ilmiah. 1. Fabrikasi dan falsifikasi data. Fabrikasi dan falsifikasi data merupakan kesalahan dalam penulisan karya ilmiah yang dilakukan secara sengaja. Kedua, memanfaatkan data atau informasi bukan dari sumber asal. Pelanggaran penggunaan data yang bukan dari sumber asal biasanya terkait dengan data sekunder. Yang ketiga, salami slicing. Salami slicing merupakan salah satu dari tindak pelanggaran publikasi karya ilmiah. Hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat sebuah studi yang berskala besar, namun studi tersebut dibagi menjadi publikasi yang terpisah. Keempat, pelanggaran hak penulisan, kepemilikan, dan ucapan terima kasih. Mencantumkan sumber data yang didapat untuk menyusun karya tulis merupakan hal yang sangat penting. Kelima, publikasi ganda. Apabila penulisan mengirimkan karya ke lebih dari suatu penerbit tanpa adanya pemberitahuan kepada penerbit sebelumnya, maka ia dianggap telah melakukan publikasi ganda. Keenam, konflik kepentingan. Dalam penulisan karya ilmiah tidak bisa melibatkan konflik kelompok tertentu ataupun kepentingan pribadi dalam melihat suatu permasalahan. Hal ini dikarenakan karya tulis ilmiah harus ditulis secara objektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Tujuan dari mengikuti etika penulisan karya ilmiah: 1. Sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Kedua,
menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil produsen pemikiran dari karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan terutama. Ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan di jurusannya. Kelima, melatih keterampilan dasar untuk memperoleh penelitian.